Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da wa nasara abda, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, ibu bapak jamaah tauhid rahimakumullah, hidup di alam dunia atau di alam syahada ini, hendaklah kita tahu dengan diri supaya kita bisa ma'rifatullah atau mengenal akan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal akan dirinya, maka kenallah ia akan Tuhannya. Siapa yang telah kenal akan Tuhannya, maka hilanglah wujudnya. Ketika hilang wujudnya, maka nyatalah wujud Allah senyata-nyatanya pada dirinya. Disinilah Allah mengutarakan, wallahu sirri wa ana sirrahu. Allah adalah rahasia diriku dan aku adalah rahasia diri Allah. Orang yang telah mengenal akan hakikat dirinya, disitulah ia telah benar-benar ma'rifat akan Allah. Ketika ia telah ma'rifat akan Allah, mengenal akan Tuhannya, itulah sesungguhnya orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itulah manusia dengan Allah itu tidak ada lagi jarak dan batas, tidak ada lagi namanya hijab, tabir dan selubung antara dirinya dengan Tuhannya. Apabila ada sebahagian manusia hamba Allah ini, karena ia tidak mengenal akan hakikat dirinya, lalu ia tidak mengenal akan Rabb Tuhan yang menciptakan alam dan menjadikan dirinya, yang mengatakan antara dirinya dengan Allah itu ada jarak, ada hijab, ada selubung dan tabir antara dirinya dengan Allah. Sesungguhnya yang menjadi jarak dan tabir itu adalah hatinya yang ada di dalam dada. Apabila hati manusia itu mendung dan berawan, hati manusia itu berkabut, hati manusia itu ada candi penuh dengan nifak-nifak batin, sifat ujub, riya, takbur dan dengki, itulah sesungguhnya yang membuat jarak dan tabir antara dirinya dengan Allah. Sedangkan Allah itu amat dekat dengan diri kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Disinilah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keberadaan Allah. Wahai Rasulullah, apakah Allah itu jauh dari diri kita atau Allah itu dekat dengan diri kita? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjawab dengan nafsu akal pikirnya, mesti berdasarkan hidayah dan petunjuk Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasa Allahu Rabbul Alamin. Sesungguhnya Allah itu tidak bisa berbuat dan berkehendak menurut hawa nafsunya. Akan tetapi Rasulullah itu dapat berbuat, berkehendak dan menjawab segala sesuatu itu berdasarkan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Disinilah Allah menjawab pertanyaan sahabat tentang keberadaan Tuhan yang Allah wahyukan ke dalam hati Rasul. Makanya Rasul di dalam Al-Quran surah An-Najm dijelaskan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tidaklah Nabi itu berbicara dan berucap menurut akal pikir dan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan ke dalam hatinya. Ketika Allah telah mengutarakan tentang dirinya kepada Rasul, disitulah Rasulullah bisa menjawab pertanyaan sahabat. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila mereka bertanya tentang aku, maka jawablah, hai Muhammad, sesungguhnya aku itu adalah dekat. Dekat bagaimana Allah itu dengan diri kita? Lalu ditegaskan oleh Allah kembali, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadimu, lebih dekat daripada urat kudumu, lebih dekat daripada napasmu. Ketika kita telah merasakan dekatnya Allah, lebih dekat daripada urat kudu dan nadi kita, disitulah kita bisa memahami innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersama kita. Walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhuhu. Barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, kamu hadapkan hatimu dan jiwamu, ke barat, ke timur, utara dan selatan, di situ adalah aku, kata Allah. Ketika itulah kita mampu merasakan hidup bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Ketika kita telah bisa menyikapi Allah bersama kita dimanapun kita berada, ini artinya setiap ibadah dan aktivitas yang kita perbuat, setiap ketaatan dan pekerjaan yang kita lakukan 24 jam ini, disinilah Allah senantiasa melihat apa yang kita lakukan dan mendengar apa yang kita ucapkan. Innani ma'akum asma' wa ara. Sesungguhnya aku senantiasa berserta dirimu, kata Allah, karena aku senantiasa zat yang maha mendengar apa yang terbetik dalam hatimu. Aku adalah zat yang senantiasa melihat apa yang kamu lakukan. Wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Tidaklah kamu melakukan sesuatu pekerjaan dan perbuatan, melainkan akulah yang menjadi saksi di saat perbuatan itu kamu berbuat. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Aku senantiasa menatap dan menelitmu di saat kamu berdiri di waktu sholat. Aku senantiasa menatap dan menilik dirimu di saat kamu dalam keadaan ruku, dalam keadaan i'tidal, dalam keadaan sujud dan duduk. Aku senantiasa memperhatikan 24 jam. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah senantiasa memperhatikan gerak-gerik, detak jantung dan napas kita. Tapi ingat, kata Allah, ala innahu bikulli syai'in muhit. Keberadaan aku itu adalah meliputi sekalian alam. Aku meliputi matahari, bintang, bulan dan bumi. Aku meliputi namanya manusia, malaikat, jin dan iblis. Aku meliputi api, air, angin dan tanah. Aku meliputi kulitmu, dagingmu, darahmu, hatimu, jantung, lipak, raku dan buah punggungmu. Tapi ingat, kata Allah, walaupun aku meliputi sekalian alam, aku bersifat laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadis lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari orang yang telah terbuka hijab, telah terbuka kasat di dalam hatinya untuk memandang akan keesaan Allah, meliputi sekalian alam ini, di sini ia telah benar-benar telah mampu menjadi tamu Allah dan kekasih Allah. Itulah orang yang hidup sempurna, mati pun sempurna, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika itulah manusia dalam hidupnya dibimbing dan dituntun oleh Allah, sehingga mereka tahu jalan pulang dan kembali kepadanya. Dari mana datangnya, kesitulah pulang dan kembalinya. Akan tetapi sebaliknya, Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal akan Tuhan dalam hidup ini, tidak mengerti dia Rabb yang menciptakan alam, Rabb yang menjadikan diri,
itulah sesungguhnya yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang buta. Ini yang ditegaskan Allah dalam surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang hidup di alam dunia ini dalam keadaan buta, maka di akhirat Allah bangkitkan ia juga dalam keadaan buta dan tersesatlah jalannya. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah dalam surat Bani Israil ini? Apakah buta mata di kepala atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Hal inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata di kepala, tapi buta mata hati yang ada di dalam dada. Kalau mata hati kita adalah buta mengenal akan Allah, siapa Rabb, siapa Tuhan yang menciptakan alam dan menjadikan diri kita, tidak tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah, tidak sadar kita bahwa hidup akan pulang dan kembali kepada Allah. Inilah orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang buta. Orang yang buta itulah yang dikatakan orang yang tersesat, dan orang yang tersesat itulah tempatnya di neraka. Apa kata Allah? Innahu may yaqi rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu biha wa la yahya. Sesungguhnya orang-orang yang kembali kepadaku dalam membawa dosa dan maksiat, dia tidak mengenal akan aku, dia tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Fa inna lahu jahannam, maka tempat pulang dan kembalinya adalah neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam Allah utarakan keadaannya itu, kata Allah, la yamutu biha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan mereka juga tidak hidup di dalamnya, supaya mereka merasakan azab dan siksa yang mana waktu hidup di dunia mereka mendustakan dan membohongi ayat-ayat Allah yang telah disampaikan oleh para nabi dan para rasul serta auliyaillah. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihan fa'ulaika lahum darajatul uliyah, kata Allah. Barang siapa yang kembali kepada aku dalam keadaan beriman dia, kemudian dia tetap istiqomah berbuat amal soleh dan amal kebaikan, fa'ulaika lahum darajatul uliyah, maka kami angkat derajatnya pada makom yang tertinggi. Itulah namanya jannah, itulah yang dikatakan namanya surga. Jadi orang yang telah mengenal akan Allah dalam kehidupan ini, bahwa hidup di alam dunia ini penuh dengan sandiwara, permainan, dan sedahapura, bahwa syariat ini pada syariatnya penuh dengan ujian dan cobaan. Dunia ini pada hakikatnya penuh dengan peringatan dan teguran. Disinilah ia berhati-hati di dalam menjalankan hidup dan kehidupan sebagai abdi Allah, yang mana Allah telah mentakdirkan hal itu kepada dirinya. Maka terbukalah rahasia kehidupan ini bagi dirinya, karena ia telah mengenal akan Rabb, ia telah mengenal akan Tuhannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang telah mengenal akan Tuhannya, Allah bukakan rahasia kehidupan ini, bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah sebagai tempat mengevaluasi dan melihat siapa yang paling baik imannya, siapa yang paling baik Islamnya, siapa yang paling baik tauhid dan ma'rifatnya. Itulah sesungguhnya orang yang benar-benar di dalam rahman dan rahimnya Allah, orang yang telah kenal akan dirinya. Disitulah ia senantiasa berkekalan kehambaan dirinya ke dalam diri zat Tuhannya. Lalu bagaimana jalan kita untuk mengenal Allah? Untuk mengenal Allah itu adalah mudah. Mengenal Allah itu gampang. Yang susah dan sulit itu adalah mengenal akan diri kita. Sebab siapa yang telah kenal akan dirinya, pasti ia mengenal akan Tuhannya. Siapa yang tidak mengenal akan dirinya, inilah yang dikatakan jahil murakkab. Ia tidak tahu dengan dirinya dan tidak pula tahu dengan Tuhannya.
bersusun dua kebodohan pada dirinya. Ketika itulah manusia hidup dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Bagaimana ia akan mendapatkan rahman dan rahimnya Allah? Bagaimana ia akan mendapatkan tuntunan dan bimbingan Allah? Sementara dia tidak mengenal Tuhan yang mereka ibadati, tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah. Kalaupun mereka mengenal Allah hanya sebatas mengenal huruf dan tulisan, ini yang disampaikan oleh Allah yang mesti kita pahami dalam kehidupan ini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian hamba-Ku, kata Allah, dia menyembahku, dia mengenal aku, kata Allah, tapi sayang dia mengenal aku hanya sebatas mengenal huruf dan tulisan. Allah itu bukanlah berwujud tulisan dan kata-kata. Allah bukanlah berwujud asma dan lafaz. Kalau Allah itu berwujud tulisan, asma dan kata-kata menurut kita, lalu ketika kita takbiratul ihram di dalam sholat, yang kita bayangkan adalah tulisan Allah, lafaz Allah dan asma Allah, ini namanya orang yang telah mempertuhankan huruf dan tulisan. Ini yang dikatakan namanya syirik. Wa ma lahu bihi min ilmi iyattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni 'anil haqqi syai'a. Mereka belum mengenal aku dengan pengenalan yang sesungguhnya, kata Allah, melainkan hanya dengan jalan menduga-duga saja. Sementara dugaan mereka yang ia sangka Allah sebagai wujud yang berbentuk tulisan dan asma tidak memberikan faedah buat dirinya. Apa sebabnya, kata Allah? Ma qadarallahu haqqa qadrihi, karena mereka belum mengenal aku dengan pengenalan yang sesungguhnya. Ma ta'buduna min dunihi ilal asma'a samitumuhum antum wa aba'ukum. Mereka tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah asmanya saja. Itu yang mereka lakukan turun-menurun tanpa berilmu sedikit pun. Kalau itulah yang mereka pahami dalam kehidupan ini, Allah berikan dia umur dan usia yang panjang, maka selama itulah ia berada dalam kemurkaan Allah. Selama itulah ia berada di dalam kesesatan. Ia tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, karena Allah telah mencap dan menyatakan ke dalam hati mereka sebagai orang-orang yang summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itulah orang yang tuli, orang yang bisu dan buta, mereka tidak tahu jalan pulang dan kembali kepadanya. Maka ibu bapak jamaah tauhid rahimakumullah, sebelum kehidupan kita ini berakhir, sebelum masa jatuh tempo kita ini habis di alam dunia dan di alam syahadah ini, marilah kita sama-sama kita khatamkan ilmu tauhid ini, kita tamatkan ilmu tauhid ini sebelum masa kehidupan kita di alam dunia ini berakhir, yaitu dengan jalan mari kita sama-sama bermakrifatullah, sama-sama kita mengenal akan Allah. Disitulah kita senantiasa berada di dalam bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala.